Halo minasan, kembali lagi bersama Digi Channel. Pada akhirnya, takdir telah mempertemukan Naofumi dan Kyo kembali. Tentu saja pertemuan kedua otaku ini diwarnai dengan drama yang tidak biasa. Naofumi benar-benar kesal dan marah ketika dia melihat kelakuan Kyo yang masih saja sombong dan sangat menjengkelkan. Emosinya pun tersulut dan dia mulai tenggelam dalam amarah dendam yang sangat luar biasa. Untungnya semua kelompoknya segera datang guna meredam luapan kemarahannya. Alhasil, pertarungan pun dimenangkan oleh Naofumi. Setelah mengalahkan Kyo, Naofumi dan partinya pun secara otomatis dikembalikan ke dunia asalnya untuk menjalankan misi selanjutnya. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten menarik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy. Film dibuka dengan memperlihatkan sosok Naofumi dan kelompoknya yang saat itu sedang mengendap-endap pergi dari desa di waktu pagi-pagi buta. Mereka semua mulai berjalan pelan dengan arah tujuan yang masih belum diketahui. Di depan mereka, fajar pun mulai menyingsing serta mewarnai perjalanan mereka yang nampaknya begitu sangat penting. Di tengah perjalanan, Naofumi dan kelompoknya berhenti sejenak untuk memancing. Sesaat kemudian, Raptalia nampak bertanya-tanya tentang bagaimana keadaan Kizuna di dunia seberang. Menurut Naofumi, saat ini Kizuna pasti sedang baik-baik saja. Selain itu, Naofumi menduga kalau Kizuna mungkin sedang memancing ikan seperti mereka saat ini. Raptalia dan Risia pun mengenang kembali tentang pengalaman mereka saat bertemu dengan Kizuna, khususnya ketika mereka membeli pakaian di kerajaan Mikakage. Saat itu Kizuna membantu Naofumi dan kelompoknya untuk membeli dan menentukan pakaian yang cocok dan layak untuk mereka gunakan. Raptalia yang sangat mengagumi Naofumi menjadi bingung karena dia harus memilih pakaian untuk dipakainya sendiri. Untuk itulah, Kizuna dan Risia langsung membantunya dan menentukan pakaian yang cocok untuknya. Pun demikian, sayangnya Naofumi agak tidak begitu peka dengan perasaan Raptalia. Sementara itu di dunia lainnya, Kizuna terlihat sedang memancing di sungai bersama Yomogi sesuai dengan dugaan Naofumi. Mereka berdua tengah membicarakan hubungan Naofumi dan Raptalia yang agak begitu rumit. Pembicaraan mereka berdua bergulir apa adanya. Yomogi pun mengungkapkan rasa penasarannya, khususnya tentang kisah Kizuna yang pernah terjebak di dalam labirin tidak terbatas dan bagaimana cara dia bisa bertahan hidup selama bertahun-tahun sendirian di dalam tempat mengerikan tersebut. Dengan tersenyum, Kizuna pun mulai menceritakan pengalamannya. Scene pun berpindah dan memperlihatkan sosok Kizuna yang terkejut karena dia harus menghabiskan sisa hidupnya di sebuah pulau terpencil yang begitu sangat sepi. Dalam kesendiriannya, dia pun mengingat tentang teman-temannya. Dia memutuskan untuk bertahan hidup sekuat mungkin dan berjanji pada dirinya sendiri untuk keluar dari tempat terkutuk ini. Untuk mewujudkan keinginannya, dia akan berusaha untuk menyusuri setiap jengkal pulau dan menemukan jalan keluarnya. Sebagai langkah awal, Kizuna akan melakukan pemburuan bahan makanan untuk mengisi perutnya. Pada keesokan harinya, dalam sekejap mata dia membuat sebuah perahu rakit yang akan digunakannya untuk mengarungi lautan. Sayangnya langkahnya harus terhenti karena lautan telah terbendung dan tidak bisa dilalui lebih jauh lagi. Dengan sangat kecewa, dia pun terpaksa harus kembali lagi ke daratan pulau. Hari-hari pun terus berjalan. Kizuna pun telah berada di satu titik jenuh yang sangat luar biasa. Dia berjalan tanpa arah dan memutuskan untuk bunuh diri saja. Namun dia sendiri ketakutan dan tidak jadi melakukannya. Dia begitu kesal dan sedih hingga berteriak sekencang-kencangnya. Di hari selanjutnya, Kizuna menemukan sebuah bola dan menggambar pola wajah di bola tersebut. Saat itu dia mulai ngobrol sendiri dengan bola ini dan tanpa sengaja dia menemukan cara memasak yang lebih baik dari sebelumnya. Hidupnya pun sedikit demi sedikit mulai berubah menjadi lebih menyenangkan. Hingga pada suatu hari,
Kizuna melihat sebuah cahaya milik Naofumi dan partinya yang memasuki labirin. Saat itulah dia merasakan kalau harapan hidupnya telah kembali. Mendengar kisah Kizuna, Yomogi merasa kalau bola bergambar wajah milik Kizuna begitu mirip dengan Kyo. Belakangan ini Yomogi sudah tidak bisa lagi mengingat wajah Kyo. Hal ini benar-benar sangat ironis, karena dia selalu bersama Kyo sejak dari kecil. Kizuna pun mencoba menghibur dan memberi masukan pada Yomogi untuk mengingat kebaikan Kyo saja. Singkat cerita, Yomogi pun berterima kasih pada Kizuna karena dia bisa mengingat kembali wajah Kyo yang dulu. Kembali pada Naofumi dan partinya yang masih terus melakukan perjalanan panjang hingga menyusuri sebuah tebing yang cukup tinggi. Di dalam perjalanan ini, Raphtalia dan Risia ngobrol dan mengingat kembali tentang kenangan mereka bersama dengan Hourai. Kala itu pengalaman mereka begitu heboh, namun sangat menyenangkan. Mereka semua pun pada akhirnya telah sampai di tujuannya. Di ujung tebing, Naofumi dan kelompoknya menyaksikan sebuah tebing batu yang menjulang tinggi ke langit, di mana tebing tersebut adalah pemakaman monster kura-kura roh. Naofumi pun melemparkan sebuket bunga putih untuk menghormati roh Hourai yang bersemayam di sana. Mereka semua pun berdoa untuk kedamaian Hourai. Sesaat kemudian, Naofumi mengajak semuanya untuk kembali pulang. Ketika tengah melangkahkan kaki untuk pergi, tanpa sengaja Naofumi menoleh ke belakang dan mendapati roh Hourai yang melambaikan tangan serta tersenyum kepadanya. Melihat fenomena ini, sesungguhnya membuat hati Naofumi begitu terkejut. Namun sesaat kemudian, dia pun tersenyum dan berpaling, serta melambaikan tangannya pada Hourai. Seperti halnya sebuah isyarat kalau lambaian tangan tersebut adalah salam perpisahan terakhirnya. Oke minasan, itulah sepenggal kisah dari episode terakhir serial anime Tate no Yusa no Nariagari season kedua. Semoga konten sederhana ini bisa menghibur kalian semuanya. Jujur saja, menurut kami episode terakhir ini tidak ada hal yang begitu spesial, karena di episode ini kelihatannya dibuat hanya sebagai pelengkap cerita dan flashback tentang kejadian-kejadian unik sebelumnya. Walaupun anime ini mengalami penurunan rating yang begitu signifikan dibandingkan dengan season pertamanya, namun kehadiran anime ini di tengah-tengah kita tetap saja selalu dinanti. Kisah Naofumi yang merupakan sang pahlawan perisai masih akan terus berlanjut, jadi kami harap kalian tetap bersabar untuk menunggu update selanjutnya di channel ini. Oke, kami pamitan dulu, dan sampai jumpa kembali di konten kami selanjutnya.